Ya, oke, baik. Selamat pagi semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Selamat pagi Pak, terjelas dengar Pak. Ya, oke. Kita ketemu lagi ya di hari ini untuk mata kuliah konversi energi yang semestinya tuh di hari Selasa ya. Tapi saya berhalangan, ada keperluan tertentu nanti di hari Jumat. Untuk pertama kali mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah masuk atau bergabung di kelas konversi energi. Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya sebentar Pak. Ya. Untuk absen di Edmodo itu deadline-nya sampai 9.30 Pak. Jadi saya nggak bisa ngisi absen. Gimana? Absen di Edmodo, Ya. due date-nya itu sampai 9.30, sedangkan kita baru mulai 9.30. Jadinya saya udah nggak bisa ngisi. 9.30 ya. Berakhir di sekitar jam 12 berarti. Untuk apa? Untuk kelasnya. Ya, bisa masuk di Edmodo. Sudah bisa Pak. Sudah bisa absen Pak, terima kasih. Oke, sudah bisa ya. Ya, jadi di kuliah ini kita melanjutkan lagi ke cerita yang sebelumnya di minggu yang lalu mengenai energi. Energi itu menjadi hal yang utama ya di dalam suatu kebutuhan, karena tanpa ada energi, tanpa ada sumber energi yang hal penting, maka tidak ada akan kehidupan. Oleh karena itu di KE konversi energi ini applied-nya cukup luas ya aplikasinya, bisa melakukan apa saja energi sebagai energi awalnya lalu dikonversi dengan mekanisme tertentu atau dengan cara tertentu untuk menghasilkan new energi atau energi yang baru. Yang energi baru tersebut nanti ya digunakan atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin dikerjakan. Ya, untuk slide-nya sudah masuk tampilannya di layar. Sudah terlihat Pak. Kemudian di bagian ini adalah new energi atau energi yang mudah untuk didapatkan. Lalu di cerita selanjutnya kita menceritakan mengenai sekilas ya energi angin. Energi angin adalah
energi yang berasal dari alam atau dari luar bumi, kemudian energi tersebut terjadi karena adanya different atau perbedaan suhu. Mengapa angin atau energi kinetik, angin yang dihasilkan dari angin bisa berpindah ya, jadi ada angin darat, kalau pernah mendengar ada angin darat, kemudian angin laut, jadi angin yang berhembus dari laut ke darat, kemudian sebaliknya dari darat ke laut. Hal ini disebabkan oleh ada perbedaan suhu, jadi ada suhu di darat dengan suhu di laut, di perairan itu ada perbedaan suhu. Karena ada perbedaan suhu inilah menyebabkan perbedaan tekanan, perbedaan pressure, sehingga mengalirkan tiupan angin. Lalu angin tersebut dimanfaatkan atau dijadikan sebagai energi awal atau energi pertama untuk dikonversi ke energi yang lainnya. Misalkan energi kalau yang di versi sebelumnya, versi lama, energi angin itu sebelum ditemukan teknologi listrik ya orang hanya memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan perahu atau mendorong perahu layar dengan menggunakan angin. Jadi nelayan tidak menggunakan mesin atau tidak menggunakan motor listrik dan lain sebagainya, tetapi memanfaatkan energi angin secara langsung. Energi angin untuk kinetik bisa digunakan secara langsung, tetapi untuk hal yang tertentu, misalkan untuk menyalakan handphone atau menghidupkan televisi, ya itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dipergunakan secara langsung. Perlu treatment atau perlu hal-hal yang dibutuhkan untuk mengkonvert energi tersebut. Itu jadi masuk ke pengubahan energinya. Energi angin dirubah menjadi energi kinetik yang berada di angin, dirubah menjadi misalkan energi listrik ya, atau menghasilkan current arus listrik. Untuk merubahnya atau untuk menjalankan tersebut, yang dilakukan adalah ya bisa saja memanfaatkan wind turbin angin atau kincir angin. Itu adalah salah satu cara melakukan pengubahan energi tersebut. Ini adalah contohnya kincir angin yang memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik, elektrik, energi listrik, karena energi listrik ini energi listrik itu banyak bisa dipergunakan untuk hampir seluruh device atau peralatan sehari-hari atau peralatan teknik, peralatan engineering, bahkan di industri juga sudah menggunakan listrik. Nah, karena listrik ini menjadi energi akhir yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, seperti kalau di rumah untuk menyalakan lampu, televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Kalau di industri bisa dipergunakan untuk menyalakan atau menghidupkan alat-alat industri. Nah, energi listrik ini adalah energi akhir yang langsung bisa dipergunakan. Lalu mekanismenya atau cara-cara untuk mendapatkan listrik tersebut ya banyak yang bisa dilakukan. Ada yang menggunakan tadi memanfaatkan energi angin. Kemudian kalau di versi yang sebelumnya, sebelum masuk ke revolusi industri ya, saya cerita kembali ke masa lalu historinya. Di revolusi industri 1.0 itu belum ditemukan teknologi listrik. Jadi masih menggunakan tenaga konvensional, tetapi sudah masuk penemuan mesin uap.
mesin uap itu memanfaatkan tenaga uap untuk menggerakkan untuk menggerakkan mesin atau untuk menggerakkan objek yang besar. Karena uap tersebut memiliki daya dorong, daya tekan, nilai yang besar sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, karena masih belum ada listrik, ya ini menceritakan perahu layar yang menggunakan energi angin untuk menggerakkan perahu. Tetapi setelah adanya masuk ke revolusi industri 1, perahu tersebut mulai berubah. Ada digerakkan menggunakan mesin uap. Jadi untuk mendorong perahu tersebut supaya bisa berjalan ke tengah laut atau ke laut yang lebih luas lagi, dijalankan dengan tenaga pendorongnya mesin uap untuk menggerakkan perahu tersebut. Kemudian itu adalah alur cerita dari pengubahan energi. Di bagian ini, di saat ini kita masuk ke revolusi industri 4.0, ya banyak yang masih belum tereksplor ya untuk hal-hal bagaimana mengkonversikan energi yang baru untuk bisa diperoleh dengan dengan cepat dan tidak terlalu habis, atau energi tersebut setelah dikonsumsi tidak habis, bahkan bisa diperoleh lagi. Seperti misalkan memanfaatkan gelombang air laut. Gelombang air laut itu juga bisa masuk ke bidang peminatan konversi, mengubah energi potensial yang dimiliki oleh air, lalu energi tersebut di-convert untuk menghasilkan energi listrik. Karena di bagian terakhir umumnya yang dicari itu adalah listriknya, energi listriknya. Karena listrik ya bisa digunakan untuk berbagai macam device, peralatan. Kalau misalnya listrik itu tidak bisa digunakan untuk berbagai macam peralatan industri atau peralatan-peralatan sehari-hari, ya orang akan berpikir bagaimana mengubah ke energi yang lain. Tapi karena listrik ini sudah menjadi hal yang bisa digunakan untuk keperluan peralatan teknik dan lain sebagainya, sehingga pengkonversian energi itu umumnya cenderung ke bagian akhir menghasilkan listriknya. Berapa besar nilai daya listrik yang dihasilkan, berapa besar watt yang dihasilkan, apakah nilai tegangan atau arusnya itu bisa stabil atau konstan, lalu bagaimana mekanismenya supaya proses pengkonversian energi tersebut bisa berjalan dengan baik. Itu yang terus dikembangkan di bagian saat ini dan masih terus berjalan untuk pengembangan konversi, pengubahan energi. Oke, next itu ilustrasinya seperti itu, energi angin. Ini adalah ya tadi menceritakan pengubahan energi. Energi kinetik yang dimiliki angin menggerakkan turbin berputar terhubung dengan poros turbin. Poros tersebut terhubung dengan generator menghasilkan listrik. Output akhirnya itu adalah listrik yang menghasilkan. Berapa besar daya listrik yang dihasilkan? Karena yang tadi listrik merupakan sumber energi, jadi menjadikan sumber energi yang bisa diolah atau bisa digunakan untuk menjalankan hampir semua 99% atau hampir 100% peralatan itu sudah menggunakan listrik, dari handphone,
jam tangan juga ada jam tangan baterai ya, itu juga, atau menggunakan kinetik dan lain sebagainya, atau televisi, mobil juga bisa mengarah ke sana, sebagai tenaganya itu menggunakan listrik, berarti harus melakukan proses penyimpanan dulu energi listriknya di baterai dan lain sebagainya, setelah itu dipergunakan. Di bagian akhir adalah tujuan mengkonversi energi, mengubah energi awalnya itu bisa berasal dari energi angin, dirubah menjadi energi listrik. Lalu ini hanya sekilas ya, panas juga itu bisa di-convert, bisa dirubah energi kalor, energi panas. Panas ini memiliki energi ya, jadi analognya itu kalau dibayangkan ya, bayangkan saja misalkan kita memanaskan air dengan temperatur tertentu, air diletakkan di wajan atau di termos atau di teko, tempat yang dipanaskan, maka air tersebut akan panas lalu mendidih. Dari energi awalnya itu adalah sumber panas, nyala api. Dari panas tersebut mendidihkan uap air, menghasilkan uap air ini menghasilkan air menghasilkan uap, kemudian uap tersebut memiliki nilai tekanan yang besar, nilai tekanan yang tinggi, sehingga bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Ya macam-macam, misalkan untuk memutar turbin, steam turbin atau turbin uap. Turbin berputar terhubung lagi dengan poros terhubung lagi dengan generator, poros turbin. Generator menghasilkan listrik. Jadi di bagian akhirnya tetap sama menghasilkan energi listrik. Energi listrik setelah keluar listrik nanti walaupun daya tegangannya besar atau tegangannya terlalu kecil, itu bisa dikontrol misalkan dengan menaikkan tegangan dengan transformator ya, step up atau step down, untuk menaikkan atau menurunkan tegangan supaya tegangan listrik tersebut terjaga stabil untuk proses penggunaannya. Lalu ini merupakan satuan ya, energi kalor ya, itu ada satuan ukuran ya. Yang umum digunakan ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Oke, ini hanya menceritakan teori ya, bagaimana melakukan konversi. Jadi pada saat melakukan pengubahan energi, kita harus memastikan bahwa satuan yang digunakan pada saat melakukan hitungan atau pada saat melakukan rancangan dengan memanfaatkan energi kalor harus menggunakan satuan yang sama. Jadi pada saat menghitung, ketika data yang sudah dibuat atau data yang sudah diketahui dengan satuan, misalkan satuannya Celsius, maka untuk penghitungan data-data selanjutnya kita harus mengkonversi ke dalam satuan Celsius. Jadi kalau misalnya datanya itu atau hasil pengujian atau hasil pengukuran atau hasil eksperimen dan lain sebagainya dalam satuan Reaumur atau dalam satuan Fahrenheit maupun Kelvin, maka harus dirubah dulu ke dalam satuan yang sama, misalkan di dalam satuan Celsius. Ini adalah basic teorinya ya, saya nggak terlalu banyak menceritakan, nanti bisa saja digunakan teori tersebut untuk memasukkan nilai-nilai berapa nilai temperatur yang dilakukan penghitungan tersebut. Oke, terus mass density, mass itu massa, length, velocity, volume, force, pressure, energi, dan spesifik energi transfer, rate, specific heat, other, itu merupakan hal-hal yang sering kali keluar ketika melakukan pengkonversian energi atau pengubahan energi dalam bentuk berapa massa dan berapa density jika
energi awal yang digunakan itu adalah berupa fluida cair atau fluida gas, fluida kompresibel atau uncompressible, berapa massa yang dimiliki, berapa nilai density-nya. Kenapa hal ini selalu sering kali keluar di konversi pengubahan energi? Karena massa dari fluida, density atau kerapatan dari fluida juga memberikan kontribusi atau memberikan pengaruh ke dalam pengubahan energi yang ingin dihasilkan. Kalau misalnya menggunakan atau memanfaatkan fluida ya, fluida atau energinya itu memanfaatkan fluida seperti energi yang memanfaatkan fluida yang tadi salah satu contohnya adalah wind turbin, turbin angin, kemudian PLTA pembangkit listrik ya, tenaga air misalkan menggunakan water turbin, ada turbin Pelton, kemudian turbin Kaplan, turbin Prancis dan turbin yang lain. Itu hubungan eratnya cukup dipengaruhi dengan massa atau density dari fluida yang dipergunakan. Kemudian nilai tekanan juga berpengaruh. Berapa besar nilai tekanan juga disebabkan oleh atau dipengaruhi juga oleh fluida apa yang digunakan. Antara fluida kompresibel dengan fluida uncompressible memiliki nilai pressure, memiliki nilai tekanan yang berbeda dalam hal kemampuan untuk memberikan daya dorong atau daya putar atau kemampuan untuk memberikan pengaruh putaran dan lain sebagainya, itu berhubungan lagi dengan nilai tekanan. Ya, oke. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Jelas terdengar, Pak. Oke, jadi ini adalah conversion factor, jadi faktor melakukan pengkonversian dalam hal melakukan hitungan secara analitik atau secara simulasi atau secara numerikal menggunakan tools tertentu atau software tertentu, pasti memasukkan atau menentukan terlebih dahulu berapa nilai kondisi-kondisi tersebut untuk nilai velocity-nya, volume, force, tekanan, energi, dan spesifik energi transfer rate, specific heat, dan lain sebagainya. Lalu di slide berikutnya ya, tadi menceritakan tentang new energi ya, atau energi yang dapat diperbarui dengan cepat seperti energi angin. Kemudian kita sedikit bercerita tentang mengenai fosil ya, atau energi batu bara, karena batu bara ini juga masih menjadi energi awal atau energi dasarnya yang digunakan untuk menghasilkan energi yang lain, seperti menghasilkan energi kinetik atau menghasilkan energi gerak. Ya, contohnya adalah lokomotif, kereta api ya, kereta yang berbahan bakar batu bara ya. Walaupun saat ini di Jakarta sudah keretanya sudah kereta KRL, kereta listrik. Namun di daerah-daerah tertentu atau di bagian tertentu masih menggunakan batu bara sebagai penggerak untuk bisa menjalankan kereta tersebut. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang dalam bentuk batuan, sedimen yang dapat terbakar. Kenapa bisa terbakar? Karena memiliki nilai karbon atau nilai C ya, nilai karbon. Karbon ini
merupakan kalau di unsur kimia ada unsur C ya. Kalau di tabel kimia yang nanti bisa dilihat di tabel kimia, unsur C, karbon itu adalah bahan yang bisa dibakar atau bisa terbakar oleh nyala api. Api sebagai penghasil panasnya untuk bisa menyala terus atau bisa hidup, maka api tersebut diberikan batu bara dengan unsurnya adalah karbon. Ada karbon, hidrogen. Hidrogen juga merupakan zat yang atau gas. Ini merupakan hidrogen itu merupakan fluida gas ya, yang bisa terbakar, bisa menyala, bisa terbakar, serta oksigen. Oksigen merupakan hal yang utama untuk proses combustion, proses pembakaran. Jika tidak ada oksigen, jika tidak ada O2, maka tidak akan terjadi proses pembakaran. Ilustrasi mudahnya atau gambaran sederhananya ya coba saja nanti di rumah atau di tempat tertentu. Coba nyalakan lilin kue ulang tahun atau lilin untuk lilin ya. Nyalakan saja lilin dengan korek api. Lalu lihat nyala lilin tersebut selama misalkan 10 menit. Dilihat selama 10 menit. Apakah lilinnya tetap menyala selama 10 menit atau 30 menit atau 1 jam, tetap menyala lilin tersebut selama batang lilin tersebut masih panjang atau ada ya. Kalau misalnya sudah habis dia akan padam. Lalu kalau misalkan lilin tersebut ditutup dengan gelas kaca, apa yang terjadi? Maka lilin tersebut dalam hitungan beberapa detik akan padam. Kenapa bisa padam? Karena nilai oksigennya sudah teroksidasi di proses pembakaran atau sudah beroksidasi dengan bahan bakar tersebut. Habis, hilang, maka akan padam. Nah, hal inilah yang menjadikan utama ketika terjadi proses reaksi pembakaran itu harus ada O2-nya, harus ada oksigennya. Jika tidak ada oksigen, maka tidak akan terjadi combustion atau tidak akan terjadi pembakaran. Nah, oksigen ini bisa juga nanti karena karakteristik dari pembakaran itu ada O2-nya, ada oksigen, ya seringkali proses pemadam kebakaran atau proses menyalakan combustion itu dengan cara menghilangkan atau mereduksi oksigen tersebut atau melakukan blocking terhadap O2 yang masuk ke dalam pembakaran atau proses bakar, proses nyala api. Ya, salah satu contohnya misalkan ketika memadamkan kompor ya, atau kompor minyak tanah atau percikan api yang menyala dan lain sebagainya, itu akan lebih efektif ketika dipadamkan dengan menggunakan kain basah atau lap basah yang ditutup atau dimasukkan ke dalam atau menutupi bagian yang terbakar tersebut. Kenapa hal itu akan lebih efektif? Karena oksigen akan terisolasi, akan tertutup untuk bisa masuk ke dalam objek yang terbakar tersebut. Lain halnya jika dibandingkan misalkan kita memadamkan suatu nyala api, kemudian nyala api tersebut disiram dengan air, tapi kenapa nyalanya tersebut menjadi lebih bukan langsung padam, tetapi api tersebut masih tetap hidup atau tetap menyala. Karena O2 atau oksigennya tidak bisa terisolasi atau tidak bisa
tutupi sehingga masih ada oksigen yang teroksidasi dengan proses melakukan oksidasi dengan proses pembakaran tersebut. Oke, jadi ini adalah gambarannya karbon, hidrogen itu di batu bara. Sifat dari batu bara memiliki karbon dan memiliki hidrogen dan ada kandungan oksigen beberapa persen. Ini ada gambar dari batu bara yang pernah melihat atau pernah membeli batu bara atau punya batu bara ya. Aktualnya seperti ini, gambarnya ada berwarna hitam, kemudian abu-abu atau ada hitam kecoklatan. Dari warna tersebut memiliki karakteristik kandungan berapa persen karbon, berapa persen hidrogen, dan kandungan zat kimia lainnya. Oke, ini ada bagian dari batu bara sebagai penghasil abu terbang, fly ash, berdasarkan standar ASTM. American Standard Testing dan Material di D388 ada batu bara yang diklasifikasikan batu bara lignitik, kemudian batu bara subbituminus, batu bara bituminus, kemudian batu bara antrasit. Seperti apa karakteristiknya untuk batu bara lignitik ini? Di batu bara lignitik atau lignit ini memiliki kategori terendah dari batu bara yang mempunyai kemampuan menghasilkan panas. Jadi kemampuan untuk menghasilkan nilai kalori, nilai heat atau nilai panasnya paling rendah jika dibandingkan dengan 2, 3, dan 4. Ini adalah batu bara yang memiliki kemampuan menghasilkan nilai kalor ya atau nilai panas yang paling rendah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di batu bara tersebut memiliki kadar air atau H2O yang paling tinggi jika dilakukan pengukuran. Kemudian batu bara jenis ini kalau dari tampilan warna berwarna brown. Brown itu apa? Coklat ya. Brown coal karena bersifat materialnya agak sedikit lunak dan berwarna coklat atau hitam. Umumnya digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Jadi proses konversinya energi awal yang dilakukan adalah batu bara, di bagian akhirnya adalah ingin menghasilkan listrik, karena listrik bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan atau device atau peralatan yang bisa dinyalakan dengan listrik. Mempunyai kemampuan menghasilkan panas kurang dari 8.300 BTU, British Thermal Unit per pound batu bara. Lalu kadar karbon 60-70%. Untuk warnanya ya seperti ini, ada yang berwarna kecoklatan atau hitam untuk tipe dari batu bara lignit. Kemudian selanjutnya berikutnya ada batu bara subbituminus. Kalau tadi batu bara lignit, di bagian selanjutnya ada batu bara subbituminus. Apa yang membedakan? Kategori menengah untuk intermediate, bituminus mempunyai kemampuan membangkitkan panas, pembakaran dan kelembapannya sedang. Jadi kalau kadar H2O air itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan batu bara lignit. Digunakan untuk menghasilkan, tetap bagian endingnya atau di bagian akhirnya ingin menghasilkan listrik atau energi listrik. Kadar karbon, kandungan karbon yang dimiliki 71 sampai 77%.
lebih banyak dari batu bara lignit. Di batu bara lignit ini 60 sampai 70%, untuk batu bara subbituminus 71 sampai 77%. Lalu kemampuan untuk menghasilkan panas, nilai kalori 8.300 sampai 13.000 BTU. Seperti apa warna dari batu bara tersebut? Ya, warnanya ya seperti ini. Kalau di layar, di monitor, tampilannya berwarna lebih hitam ya. Hitamnya agak lebih hitam jika dibandingkan yang batu bara lignit. Lalu batu bara bituminus atau dengan nama lain black coal, batu bara hitam. Jenis batu bara yang paling umum disebut dengan batu bara hitam. Umumnya batu bara jenis ini mempunyai kemampuan menghasilkan panas yang tinggi. Kenapa dia bisa menghasilkan panas yang tinggi? Karena memiliki nilai kelembapan yang rendah. Kelembapan itu mengandung nilai berapa nilai prosentase air yang terkandung di dalam batu bara tersebut. Dapat digunakan untuk menghasilkan, tetap masih sama ya, di bagian akhir untuk menghasilkan listrik, atau dapat dimanfaatkan untuk melebur biji besi. Jadi karena panasnya yang tinggi, jadi temperaturnya itu bisa digunakan untuk memanas atau melemburkan biji besi. Ya, oke. Saya break dulu sekitar 1 menit, nanti masuk lagi. Ya, ini adalah batu bara bituminus, batu bara yang umum tadi digunakan, tenaga listrik melebur biji besi. Kadar karbon jelas di atas ya, di atas dari ini batu bara subbituminus, kandungan karbonnya 77% sampai 87%, kemampuan untuk menghasilkan panas 13.000 BTU per pound untuk batu bara. Lalu bagaimana gambarnya untuk batu bara tersebut? Batu bara bituminus ya dengan kandungan karbon yang 77% sampai 87%. Untuk kandungan karbonnya berwarna hitam tampilannya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berikutnya bisa dilanjutkan untuk tugas kelompok ya, diskusi kelompok untuk kelompok yang belum melakukan presentasi bisa menampilkan di layar, share screen di layar, lalu di record untuk dokumentasi dari presentasi kelompoknya.
Ya, kelompok berapa sekarang yang bisa mulai untuk diskusi kelompoknya untuk melakukan share screen? Eh, Diskusikan atau dipresentasi jurnal ya, jurnal konversi energi. Di jurnal ini saya sudah memasukkan beberapa macam energi ya. Jadi ada yang bagaimana proses pengubahan energi dari energi angin menjadi energi listrik, kemudian dari energi fosil berdasarkan menjadi energi listrik, lalu ada energi matahari yang dikonversikan menjadi bagian akhirnya menghasilkan energi listrik dan energi yang lainnya. Nanti coba dilihat dari jurnal tersebut, dipilih ya sesuai dengan bebas ya memilih untuk materinya, untuk jurnal-jurnal tersebut bisa dipilih. Mau memilih dari folder yang satu, jurnal konversi energi satu, kedua, atau ketiga, keempat, atau kelima. Nanti dilihat di sana. Kemudian di bagian ini, kenapa saya memberikan materinya berupa jurnal? Ya tujuannya adalah supaya kita bisa saling berdiskusi atau bertukar informasi, misalkan dari kelompok satu membaca tentang materi ini, lalu kelompok berikutnya mendengarkan, lalu ada diskusi atau ada pertanyaan di antar kelompok mengenai presentasinya, terus materi apa yang disampaikan. Riset-riset mengenai energi itu selalu berkembang, selalu terus mengalami improvisasi atau mengalami perubahan-perubahan dari tahun ke tahun. Dari mana kita bisa mengetahui ya salah satunya adalah dengan menggunakan media. Medianya apa? Ya media yang dilakukan adalah media publikasi, jurnal. Lalu kenapa saya 100% saya masukkan di jurnal internasional, tidak ada jurnal nasional. Tujuannya adalah kalau di jurnal internasional kita bisa melihat atau bisa mendapatkan informasi mengenai teknologi itu lebih cepat, karena di luar Indonesia atau di luar negeri itu perkembangan teknologinya sangat cepat sekali. Nah, karena sangat cepat atau sangat berkembang dengan dinamis, ya informasinya juga harus informasi yang cepat dan dinamis. Hal itulah
setiap di mata kuliah saya, untuk mata kuliah itu selalu saya memberikan artikel-artikel ilmiah jurnal internasional. Tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lebih cepat lagi, transfer knowledge-nya, informasinya, perkembangan teknologi dan lain sebagainya, sehingga bisa mendapatkan gambaran bahwa teknologi atau perkembangan dari masalah pengubahan energi atau konversi energi itu sudah sejauh mana sampai saat ini. Jadi nanti untuk kelompok-kelompok itu ya dibentuk saja ya per kelompok satu. Ini ada absensi ya, ada absensi yang ini konversi energi. Dari totalnya itu ada 15 ya, 15 kelompok. Jadi kalau misalnya ini dibagi 2, 30 dibagi 2 ya. Jadi satu kelompok 2 mahasiswa. Oke, sampai sini paham ya maksudnya untuk tugasnya seperti itu. Nanti karena di bagian akhir perkuliahan ya, di bagian akhir semester, Anda juga akan diminta untuk membuat proyek atau tugas akhir skripsi yang nanti diawali juga dengan studi literatur, studi pendahuluan, atau studi awal mengenai pengembangan teknologi atau kalau misalnya di bidang peminatan konversi energi. Ya, untuk presentasi berarti nanti disiapkan ya di minggu depan, maksudnya di minggu hari untuk mata kuliah konversi ya, hari Selasa ya. Jadi nanti dipersiapkan kelompoknya untuk kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya berdasarkan absensi atau urutan dari absen di Siakat atau di sistem online. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan mengenai tugas kelompoknya, karena tugas prosentase dalam penilaian ini untuk perkuliahan konversi energi, untuk tugas kelompok atau tugas komponen tugas absensi 10% ya, 10%. Lalu tugas itu cukup besar ya, 30% komposisinya, karena di tugas ini nanti ada tugas mandiri, kemudian ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompok kita Anda melakukan presentasi, membaca suatu literatur. Kenapa hal ini perlu dilatih dari awal sampai seterusnya? Untuk melatih bagaimana membaca suatu artikel ilmiah atau literatur ilmiah yang berbahasa asing, lalu bisa memahami isi materinya. Dengan bisa memahami isi materi tersebut, ya sudah bisa sebagai langkah awal untuk kedepannya. Untuk kedepannya itu ya misalnya untuk pembuatan skripsi atau tugas akhir, kalau sudah mudah memahami atau bisa mengerti dari artikel ilmiah, jurnal-jurnal internasional, ya kedepannya akan lebih mudah bagaimana membuat suatu skripsi atau tugas akhir. Untuk tugas 30%, komponennya UTS 25%, UAS
35%. Jadi kalau di total ada 100%. Ya, oke. Jadi di minggu ini di hari ini belum ada ya untuk presentasinya. Nanti coba di hari berikutnya, nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Nanti coba dipersiapkan untuk presentasi atau diskusi kelompoknya. Di poin ini memang mata kuliah 3 SKS. Yang perlu diingat itu materi perkuliahan itu 3 SKS itu ya 3 SKS ya. Artinya per SKS itu 150 menit. Jadi kalau kali 3 150 menit. Nah, materi tentang konversi itu cukup luas, cukup banyak sekali, makanya saya banyak memberikan e-book ya. Karena tidak mungkin kita membahas semuanya satu persatu. Jadi saya membahas secara filosofis, secara fundamentalnya, basicnya, nanti applied-nya, aplikasinya itu ada di buku-buku teks atau teori-teori dasarnya, teori basicnya itu ada di buku-buku e-book yang di-upload ya, dikirim secara di Edmodo ini. Kemudian untuk applied-nya atau aplikasinya bagaimana teori dasar tersebut atau teori-teori tersebut digunakan ya masuk ke dalam publikasi, masuk ke dalam jurnal artikel ilmiahnya. Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit meneruskan materi ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, suaranya putus-putus. Untuk peraturan UTS, apakah ada ketentuan, Pak? Kita UTS tanggal berapa ya? UTS mulai Senin besok, Pak. Sekarang pertemuan ke-6 ya. Nah, UTS itu Ke-7. ke-8. 1. Jadi totalnya itu total semuanya itu 14 kali itu pertemuan. Kemudian duanya itu UTS dan UAS. Jadi 14 pertemuan UTS dan UAS dua pertemuan. Jadi kalau semuanya di total ada 16. Nah, kalau misalnya dihitung 14 sebelum UTS berarti pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali pertemuan, ke-8 UTS. Lalu 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu pertemuan ke ini, dan 15 ya, 15 pertemuan setelah UTS. 16 ke-16-nya itu adalah ujian akhir semesternya. Untuk ketentuan nanti UTS saya belum buat ya itunya, nanti kita diskusikan lagi atau saya sampaikan di pertemuan ke-7 apakah UTS-nya itu berupa soal ujian atau saya beri tugas untuk melakukan sesuatu di bidang konversi energi. Nanti itu belum saya dibuat nanti setelah di pertemuan ke-8 di pertemuan ke-7. Tapi di kalender sekarang pertemuan 7, Pak. Suaranya enggak putus-putus ya.
Untuk suaranya gimana? Bisa tadi tidak jelas terdengar? Ya, oke. Kalau tidak ada, saya akan sedikit menambahkan tadi, melanjutkan teori yang tadi tentang bahan bakar ya, atau batu bara yang sebagai energi awalnya untuk dilakukan proses konversi energi. Tampilan slide PowerPoint-nya sudah keluar di monitor, di layarnya. Sudah, Pak. Ya. Batu bara lignit, kemudian batu bara bituminus, antrasit, lalu itu ada yang terakhir ya, tadi ada batu bara antrasit. Jenis batu bara yang punya kadar karbon tertinggi dan kadar air dan abu terendah yang bersifat lambat terbakar. Lambat terbakar ini dipengaruhi oleh nilai karbon, nilai kadar karbon di atas 87%. Karena kalau kandungan karbonnya lebih banyak, 87%, sedangkan kandungan yang lain seperti hidrogen sesuai dengan karakteristiknya itu adalah merupakan zat atau gas ya, gas yang mudah terbakar. Nah, jadi yang pertama kali mudah dibakar dari batu bara itu adalah dia membakar dulu kadar hidrogennya, kandungan hidrogen sudah terbakar, lalu berikutnya dilanjutkan dengan membakar karbon di batu bara tersebut. Untuk proses atau hasil pembakaran dari batu bara, dari hasil batu bara menghasilkan fly ash atau abu terbang. Proses pembakaran menggunakan batu bara ini masuk ke dalam kategori pembakaran tidak sempurna ya, atau ada istilah pembakaran sempurna, ada pembakaran tidak sempurna. Dikatakan pembakaran tidak sempurna karena menghasilkan sisa. Jadi tidak sempurna artinya bahan yang terbakar dari batu bara tersebut tidak semuanya habis terbakar dengan nyala api. Dengan proses pembakaran ada sisa, yang disisakan adalah hasilnya abu terbang atau fly ash. Kemudian apa yang bisa dimanfaatkan untuk fly ash tersebut dari hasil proses pembakaran batu bara? Yang pertama bisa dijadikan sebagai pengganti semen. Ini juga bisa dimanfaatkan dari hasil pembakaran menggunakan batu bara, proses pengkonversian energi panas yang dihasilkan, ada sisanya berupa fly ash, abu terbang, dimanfaatkan untuk semen atau campuran beton untuk membuat bangunan. Kemudian bahan untuk menstabilkan tanah. Tetapi yang perlu diingat lagi, fly ash ini merupakan masuk ke dalam kategori bahan limbah ya, dari bahan limbah dari hasil pembakaran batu bara yang dikategorikan sebagai limbah B3. Makanya cukup berbahaya ya kalau ke fly ash tersebut atau abu terbang dari proses pembakaran tersebut langsung dibuang ke lingkungan, maka berpengaruh terhadap ekosistem yang di sekelilingnya. Sehingga perlulah dilakukan proses penyaringan atau proses
filter untuk menyaring abu terbang tersebut supaya tidak terbuang ke lingkungan atau tidak terdistribusi di sekeliling atau di sekitar pembakaran dari bahan bakar menggunakan batu bara tersebut. Lalu berdasarkan standar, ini ada standar, nanti coba aja cari di literatur di Google, SNI 036614 tahun 2002, limbah hasil pembakaran batu bara pada tungku pembangkit listrik tenaga uap, hasilnya itu halus, karakteristik dari batu bara secara dimensi berbentuk halus, bundar, dan bersifat pozolanik. Lalu fly ash seperti apa? Pozolanik ini bahan yang mengandung senyawa. Jadi yang dikategorikan apa itu pozolanik? Bahan yang mengandung senyawa silika atau ada komposisinya ada silika plus alumina. Kemudian bahan tersebut dalam bentuk yang halus dapat bereaksi dengan kalsium hidroksida dengan kelembapan yang cukup dan dalam suhu kamar untuk membentuk suatu bahan yang mempunyai sifat mengikat. Nah, ini hal-hal tersebut yang dari hasil proses pengkonversian energi atau hasil mekanisme convert energi batu bara, sumber asalnya energi primer yang dijadikan. Dari hasil proses tersebut menghasilkan outputnya itu berupa panas, berupa heat. Ya, panas tersebut nanti bisa dipergunakan misalkan untuk menghasilkan uap, tenaga uap. Jadi ada air yang dipanaskan di dalam suatu sistem sehingga menghasilkan uap. Uap memiliki nilai tekanan yang cukup besar, sangat besar, bisa memutar poros atau memutar turbin yang terhubung dengan poros generator. Generator di bagian akhir menghasilkan listriknya. Nah, di sini selain menghasilkan uap atau menghasilkan panas juga menghasilkan fly ash. Dari sisa pembakaran dari batu bara nanti bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan tersebut, untuk bahan yang berasal dari abu terbang hasil pembakaran menggunakan batu bara. Lalu seperti apa engineering properties? Engineering properties itu adalah karakteristik secara properties untuk material fly ash. Fly ash itu abu terbang batu bara. Specific gravity, plasticity, proctor, kemudian optimum, dan seterusnya. Ini adalah merupakan data dari hasil pengujian atau hasil pengukuran untuk nilai-nilai abu terbang tersebut. Berikutnya, kalau yang tadi sumbernya itu batu bara sebagai energi awal atau sebagai sumber primer untuk dijadikan pengubahan energi. Kemudian world oil, minyak bumi. Ini juga masuk ke dalam kategori fosil ya. Minyak mentah yang ketika diolah bisa menghasilkan bensin premium, pertalite, pertamax, solar, dan lain sebagainya. Minyak tanah itu juga berasal dari minyak bumi. Minyak ketika pertama kali diambil dari dalam
dalam penambangan ya, dalam penambangan itu warna yang dihasilkan dari warna minyak bumi tersebut berwarna hitam, tapi sedikit ada kemilau menyerupai warna emas karena cairannya kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar. Nah, ini proyeksi dari kebutuhan minyak. Pada tahun 1970 ya energi berasal dari minyak bumi itu masih belum banyak dibutuhkan. Teknologinya juga masih belum banyak berkembang, jadi masih sedikit. Kemudian bertambahnya tahun 1975, 80, 85, terus mengalami peningkatan 2001, 2005, 2010, sampai diperkirakan di tahun 2025. Sekarang tahun 2022 ya. 2025 ya diperkirakan kebutuhan terus meningkat. Lalu yang jadi pertanyaan, karena ini masuk ke dalam kategori fosil, merupakan bahan bakar tidak dapat terpenuhi, tidak dapat bahan bakar yang lama untuk diperbarui, maka hal ini menjadi perhatian ya, karena bisa saja penggunaan secara terus-menerus cadangan minyak di dalam bumi itu akan habis, dan ketika habis, bagaimana dengan energi yang bisa dipergunakan? Nah, inilah menjadi gambarannya seperti apa krisis energi. Nah, lalu apa yang selalu dari saat ini sudah mulai banyak dikembangkan teknologinya ya, seperti memanfaatkan tadi energi-energi terbarukan, energi-energi yang mudah dihasilkan yang tidak pernah habis, seperti memanfaatkan energi angin, gelombang air laut, kemudian juga bisa juga memanfaatkan energi gravitasi dengan cara tertentu. Itu juga perlu dilakukan riset yang lebih mendalam lagi, karena gaya gravitasi juga tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang atau hilang. Kemudian solar, energi matahari, lalu cahaya matahari itu bisa dipergunakan. Nah, hal-hal inilah yang menjadi bagian domain ya, atau menjadi hal yang cukup menarik, bagaimana menghasilkan energi yang baru, energi yang mudah diperoleh, tetapi tidak bergantung terhadap bahan bakar fosil. Oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk pertemuannya. Sebenarnya sisanya itu kita gunakan untuk diskusi atau tanya jawab. Tapi kalau karena tidak ada pertanyaan untuk perkuliahannya, saya ucapkan selamat siang ya, selamat siang. Karena waktu udah mau Jumatan. Ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.